teman-teman Wahana Ajar Bisnis, jumpa lagi dengan Nani Kurniasari. Kali ini kita sudah masuk ke modul 5 di PPK 4 ya. PPK 4, Crisis and Risk Communication. Dan modul terakhir, modul 5 ini bicara tentang evaluasi dan pembelajaran pasca krisis, strategi pemulihan dan perbaikan. Tujuan dari modul ini adalah setelah mempelajari keseluruhan modul sesi ini, teman-teman diharapkan untuk mampu menganalisis pentingnya evaluasi pasca krisis dalam manajemen komunikasi krisis, lalu menjelaskan pendekatan dan alat yang digunakan dalam evaluasi pasca krisis, kemudian mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari krisis untuk mencegah kembalinya krisis ya. Lalu menjabarkan strategi pemulihan reputasi dan rekonstruksi kepercayaan publik, kemudian merancang rencana komunikasi pasca krisis yang komprehensif, memahami peran transparansi, akuntabilitas, dan empati dalam fase pemulihan, dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas respons komunikasi krisis dengan indikator kinerja yang relevan. Nah, materinya saya share dulu untuk memudahkan pemahaman ya. Ini dia evaluasi dan pembelajaran pasca krisis. Evaluasi adalah tahap terakhir dari rangkaian krisis ya. Setelah kalau kata teori CERC, Crisis and Emergency Risk Communication, itu bermula dari pre-crisis, lalu initial, maintenance, resolution, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kenapa evaluasi penting? Karena dia bukan sekadar akhir tapi awal transformasi. Maksudnya apa? Begini. Dengan melakukan evaluasi, misalnya dengan cara mendokumentasikan berbagai rangkaian peristiwa krisis dari mulai pre-krisis sampai resolusi, itu kita bisa belajar untuk menghadapi krisis selanjutnya. Itulah kenapa disebut transformasi. Jadi, perusahaan tidak lagi gagap ketika menghadapi krisis di kemudian hari, gitu. Nah, komunikasi risiko itu harus ya atau diperlukan adanya kepercayaan dari publik lebih dari sekedar data. Jadi kita mengkomunikasikan suatu risiko yang mungkin terjadi, mengkomunikasikan tentang langkah-langkah prevention atau pencegahan itu bagaimana. Tentu kita bukan sekadar menyajikan data-data, tapi bagaimana caranya agar orang itu percaya sama apa yang kita sampaikan, agar mereka turut mau gitu ya bekerja sama, ikut bertanggung jawab dalam komunikasi risiko ini gitu, turut berperan aktif dalam pencegahan krisis dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan itu salah satunya didukung oleh data, kemudian siapa yang menyampaikan harus punya kredibilitas, baik itu otoritas dari pemerintah misalnya atau CEO perusahaan, Public Relations Officer atau juru bicara yang sudah ditunjuk. Lalu krisis bisa mereda tentu saja berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu atau karena memang mm, sudah tahap mitigasinya sudah selesai gitu, sudah bisa ditangani. Jadi krisis boleh saja mereda, tapi reputasi dan trust, reputasi perusahaan atau kepercayaan publik terhadap perusahaan kita nggak otomatis pulih gitu loh. Harus dilakukan pendekatan lagi. Dan memulihkan reputasi itu jauh lebih sulit ketimbang membuat atau membuild satu reputasi yang baru gitu loh. Jadi ketika satu brand sudah mengalami krisis, untuk mengembalikan kepercayaan publik itu jauh lebih sulit ketimbang kita membuat brand baru gitu. Kenapa jauh lebih sulit? Karena ada kepercayaan yang sudah runtuh sebelumnya, diakibatkan oleh krisis yang terjadi gitu ya. Jadi kalau bisa kita pertahankan, jangan sampai brand yang kita sudah bangun sejak awal terus dapat tempat di benak khalayak, menjadi pilihan publik karena kualitasnya, tapi mengalami krisis dan kita nggak bisa mengembalikan kepercayaan itu lagi. Nah, itu lebih apa ya, menyakitkan bagi perusahaan. Maka kalau bisa dicegah. Kalau tidak bisa dicegah, ya sudah. Kita berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ketika sudah tidak bisa kembali kepercayaan publik itu, mau nggak mau kita melahirkan produk yang baru, gitu ya. Sama sekali baru untuk produk yang sebelumnya sempat sukses, tapi karena krisis dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan publik, tutup buku.
kita mulai dengan brand yang baru. Meskipun berbagai kebaikan yang ada di brand yang sempat mengalami krisis itu tetap kita pertahankan gitu ya. Tapi tentu akan ada inovasi lainnya yang ditawarkan di produk baru tersebut. Mengapa evaluasi itu penting? Karena dia menjadi refleksi respon krisis, ya, cerminan bahwa kita pernah mengalami satu masa kelam di mana brand terpuruk gitu ya. Perusahaan juga mengalami berbagai macam kerugian, bukan cuma material tapi juga mungkin sanksi sosial karena hilangnya kepercayaan publik dan lain sebagainya. Maka evaluasi ini bisa menjadi pembelajaran untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Dan evaluasi menjadi dasar pemulihan organisasi untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya setelah krisis berakhir. Model evaluasi menurut Koms di tahun 2015 itu ada proses ya. Dia meliputi koordinasi dan respons. Kemudian dampaknya bagaimana? Tentu saja krisis akan berdampak pada reputasi dan operasional perusahaan kita. Pembelajarannya bagaimana? Kita harus bisa eh, merefleksikan ya untuk perbaikan ke depan. Contohnya seperti misalnya ketika rumah sakit harus cepat tanggap terhadap pasien, tapi gagal menjaga data. Nah, ini meskipun layanan yang sudah diberikan itu baik, tapi ketika datanya bocor ke publik itu eh, bisa mengakibatkan reputasi negatif terhadap rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi betapa eh, mungkin kita fokusnya pada pelayanan publik, pelayanan pasien sudah dilakukan optimal. Lalu kita lalai dari sisi data, itu juga bisa menyebabkan krisis. Nah, maka harus ada evaluasi menyeluruh supaya ke depan tidak terjadi krisis yang sama ya, kesalahan yang sama. Pembelajaran organisasinya apa saja? Yang pertama ada single loop, ini lakukan koreksi tindakan, perbaiki tindakan yang sudah dilakukan lalu tidak works gitu, ganti pendekatannya gitu. Lalu ada juga yang double loop, ini ubah pola pikir dan budaya. Jadi bukan cuma mengoreksi tindakan, mengoreksi langkah-langkah yang dilakukan perusahaan, tapi juga mengubah budaya atau kebiasaan-kebiasaan. Jangan-jangan ada yang salah dari sisi kita mengkomunikasikan krisis kepada publik, maka budaya atau segala macam rutinitas dan kebiasaan yang dilakukan terkait komunikasi itu diubah gitu ya. Contohnya maskapai mengubah pelatihan staf, lalu mereformasi budaya layanan. Misalkan maskapai dengan apa namanya tarif rendah itu cenderung eh, punya layanan yang kurang baik gitu. Ketika terjadi kecelakaan pesawat, berbeda dengan maskapai yang sudah established gitu ya. Dia sampai level CEO akan meng-email seluruh eh, korban yang terdampak. Meskipun mereka hanya misalnya apa? Keluarga korban gitu. Lalu atau korban yang hanya mengalami sekedar ini delay itu tetap level CEO atas nama CEO begitu ya, mengirimkan email blast kepada seluruh eh, penumpang yang terdampak delay, apalagi kecelakaan pesawat. Kalau ada satu maskapai di Indonesia dulu kita belajar dari Sriwijaya Air ya, yang mengalami kecelakaan, bahkan tidak ada kata maaf gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Permintaan maaf bukan berarti kita kalah, tapi justru itu bentuk gentleman ya dari sebuah perusahaan maskapai di mana apapun yang menyebabkan sebuah kecelakaan pesawat, baik itu misalnya cuaca buruk, bukan karena kelalaian pilot yang tidak kompeten, bukan, tapi eh, bayangkan bahwa publik sudah mempercayakan perjalanan mereka dengan maskapai kita, lalu ketika terjadi kecelakaan, sampaikan maaf terlebih dahulu. Meskipun kecelakaan itu disebabkan oleh force major atau bencana alam cuaca buruk gitu misalnya, bukan karena kelalaian dari pihak maskapai. Tetap eh, kita harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum akhirnya menyampaikan bahwa kita tengah melakukan mitigasi dan semua keluarga terdampak akan diberikan kompensasi yang sesuai, asuransi dan lain sebagainya ya. Jadi sisi empati dulu yang dimunculkan, baru bicara hal material lainnya.
Nah, ada juga teori reputation repair dari Benoit di tahun 97. Yang pertama ada denial, sama seperti SCCT ya. Ada denial, diminished, bolstering kalau SCCT. Nah, kalau reputation repair itu pertama denial, membantah adanya krisis, menyangkal. Lalu dia evasion atau mengalihkan perhatian publik bahwa krisisnya bukan diakibatkan oleh perusahaan kita, tapi bencana di luar kuasa perusahaan gitu, mencoba mengalihkan. Lalu ada juga corrective action. Ya, level berikutnya setelah denial, lalu evasion, ada corrective action, lakukan langkah-langkah koreksi, ya, perbaikan-perbaikan. Lalu yang tahap selanjutnya adalah mortification, baru ketika sudah diakui krisisnya memang terjadi, lalu mintalah maaf, ya. Contohnya e-commerce awalnya defensif. Nah, ini saya ingat betul e-commerce yang dimaksud adalah Tokopedia. Dulu, waktu kasus kebocoran data Tokopedia itu sempat menyangkal bahwa itu tidak terjadi gitu. E-commerce awalnya defensif. Pada akhirnya mereka tetap harus melakukan corrective action dan permintaan maaf bahkan sampai level CEO-nya karena publik sudah terlanjur tahu bahwa memang data mereka diperjualbelikan. Lalu ada juga trust building. Ini menurut Kim di tahun 2004 ya. Teori ini menyampaikan bahwa dalam penyampaian komunikasi krisis itu khususnya pada tahap evaluasi harus ada yang namanya transparansi, kemudian konsistensi dan empati gitu ya. Posisikan diri kita dalam perspektif orang yang terdampak, bukan semata-mata dari perusahaan yang mengalami kerugian besar gitu ya. Kemudian tunjukkan komitmen yang nyata. Contohnya di tahun 2018 Hotel Marriott itu membuka data kompensasi dan investasi keamanan. Karena kan sempat dibom ya dulu Hotel Marriott karena isu terorisme. Meskipun teroris itu kan di luar dari perusahaan Marriott, tapi tetap Marriott harus melakukan permohonan maaf, mengkompensasi juga kepada para korban yang terdampak gitu ya, keluarganya diberikan asuransi yang sesuai begitu. Nah, ada juga key performance indicator pada pasca krisis. Ini adalah indikator-indikator performa yang menilai bahwa brand itu bisa kembali bangkit setelah krisis. Yang pertama, reputasinya kita lihat. Seperti apa setelah krisis, apakah masih mendapatkan kepercayaan publik atau sama sekali hilang, yang kita harus berubah atau berganti ke brand baru gitu ya. Brand yang itu ditutup saja, kemudian brand barunya diciptakan atau masih ada. Kalau masih ada, kita masih ada peluang untuk rebuild ya, membangun kembali brand yang sama namun dengan misalnya slogan yang berbeda, logo yang baru, lalu misalkan brand ambasadornya juga dipilih yang baru, pesannya tentu saja di polish lagi menjadi lebih baik. Ada juga dari sisi engagement stakeholder, ya, keterlibatan para stakeholder pasca krisis tuh gimana? Konsumen masih mau datang nggak ke kita? Terus para investor gimana? Mau jual sahamnya atau tetap bertahan? Dan berbagai macam stakeholder lainnya ya. Kemudian waktu pemulihannya, kita bisa lihat panjang, pendek, atau sedang. Itu bisa menjadi salah satu indikator juga. Kemudian kepatuhan regulatif secara hukum, perusahaan patuh tidak dengan berbagai arahan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya, Nestle Indonesia di tahun 2021 mengalami kenaikan reputasi 12% justru setelah mengalami krisis ya. Dia mengalami krisis dan perlu waktu 5 minggu untuk recover hingga akhirnya lolos audit BPOM ya. Dan ini menjadi contoh baik untuk brand lainnya bahwa tidak semata-mata setelah mengalami krisis harus gulung tikar, tapi tetap bisa bangkit. 12% kepercayaan publik berupa reputasi yang positif itu sangat besar. Maka tidak heran ketika recovernya cuma 5 minggu saja, tidak tergolong long recovery gitu ya. Jadi cukup singkat, bahkan sampai lolos audit BPOM. Di Thailand 2025 terbaru ini ada berita yang menyampaikan bahwa data medis menjadi bungkus gorengan. Waduh, bahaya banget. Jadi bukan cuma terjadi di Indonesia yang data pasien rumah sakit bocor, bahkan kalau di Thailand data medis jadi bungkus gorengan. Eh, Data medis berupa hard copy lalu eh, beredar keluar di
pakai membungkus gorengan, membungkus makanan gitu ya, yang diperjualbelikan di street food Thailand. Sehingga reputasi rumah sakit hancur saat itu ya. Lalu mereka harus membayar denda sebesar kalau dirupiahkan 610 juta rupiah. Dan tentu saja ada trust publik yang hilang di situ. Ya, ini jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Indonesia harus belajar dari negara tetangga. Pasca krisis itu merupakan peluang untuk memperkuat organisasi, untuk menguji sejauh mana organisasi bisa bertahan setelah mengalami masa kelam krisis ya. Atau organisasi harus melakukan manuver yang sama sekali baru 180 derajat dengan menutup brand lama kemudian menciptakan brand baru. Itu bisa diperhitungkan dari berbagai macam sisi. Tadi teorinya sudah kita pelajari. Ini dia akhir dari modul 5 dari PPK 4. Kita jumpa lagi ke PPK 5 nanti mulai modul 1 sampai 5. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi.